Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Oke, ya terasa sangat semangat ya ini ya pada kali ini Mbak Dita ya. Harus semangat dong, Pak. Mantap. Baik teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat ya, dalam setiap harinya, walaupun kita sedang ada di kala pandemi saat ini. Baik teman-teman, dalam video kali ini ya, ini udah beberapa video yang sudah kita sharingkan atau kita share ya ke teman-teman semuanya terkait dengan edukasi-edukasi kita di kala pandemi ini terkhusus di Kota Yogyakarta. Juga terkhusus juga untuk Kelurahan Rejowinangun RW 10 Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Di sini kita kembali ya kedatangan pemateri kita, yaitu ini adalah salah satu mahasiswa pendidikan yang ada di Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Ya, jadi namanya adalah Mbak Dita. Mbak Dita juga selain dari mahasiswa pendidikan, rekan saya juga ini merupakan seorang mahasiswi aktif ya yang berkiprah serta menjadi aktivis, sekarang seorang aktivis kelembagaan serta unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Nah, kenapa saya mengundang rekan saya ya Mbak Dita ini karena Mbak Dita ini biasa mengisi suatu sharing ya, kemudian seminar dan lain sebagainya macamnya, karena mengajak kita semuanya, yuk kita semangat dalam bidang pendidikan, bidang belajar. Oleh karena itu di sini kita bersama Mbak Dita akan sedikit membahas singkat tentang semangat dan motivasi belajar. Ya, tapi sebelumnya saya akan persilahkan Mbak Dita nih untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang sedang menikmati video ini. Monggo Mbak Dita, coba dikenalkan sama teman-teman. Oke, terima kasih Mas Aldri beserta kelompok padepokannya yang sudah berkenan mengundang saya sebagai pembicara untuk berbagi ilmu, sharing-sharing bersama. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya itu Dita Siska Mira Parisa, biasa dipanggil Dita. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan IPA semester 7 tahun ini. Doakan saja semoga segera lulus. Amin. Amin. Oke. Dan saya juga berkiprah di banyak organisasi. Saya juga merupakan seorang aktivis. Saya juga seorang duta mahasiswa genre. Dah cukup itu saja, Mas. Baik, Mbak Dita, terima kasih atas perkenalannya. Ya, teman-teman, itulah ya yang dikatakan Mbak Dita ya cukup banyak berkiprah di bidang keorganisasian kemahasiswaan. Ya, teman mungkin ini menjadi motivasi juga untuk teman-teman ya, terkhusus untuk ya calon-calon generasi mahasiswa untuk pencontoh mungkin ya kesemangatan dalam belajar Mbak Dita. Mbak Dita, kita mungkin langsung saja nih, Mbak ya. Kita langsung saja ini ya mungkin ya. Oke. Jadi tema kita pada hari ini Mbak, yaitu menumbuhkan motivasi belajar cerdas, aktif, dan inovatif di kala pandemi, terkhusus di Kota Yogyakarta. Nah, di sini kita akan sharingkan kepada teman-teman serta adik-adik kita nih, ya, yang ada di sekolah dasar, SMP, SMA, mungkin akan ada mahasiswa juga yang sedang menyaksikan video kita ini. Nah, kita sedikit sharingkan menumbuhkan motivasi belajar, Mbak, seperti itu. Itu Mbak Dita, ya. Kalau saya boleh bertanya nih, mungkin pertanyaan saya kayak gini, Mbak Dita. Bagaimana sih cara menumbuhkan dan semangat belajar, Mbak? Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aldri. Ya, Mas Aldri, jadi kita sebagai orang muda, contohnya sebagai mahasiswa tetap semangat ya Mas, walaupun di masa pandemi yang sangat marak sekali. Kita berikan doa bersama, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu di negara Indonesia dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, gini Mas, kita aja nih Mas ya, sebagai mahasiswa itu sebenarnya boring ya dengan keadaan pembelajaran sistem online yang seperti ini. Apalagi nantinya anak-anak seperti SD, SMP, dan SMA pasti merasakan hal yang sama seperti kita Mas. Nah, kita harus tahu dulu nih sebenarnya motivasi belajar itu apa sih ya kan?
Nah, teman-teman harus tahu, motivasi belajar itu adalah cara dorongan agar kita tetap giat mengikuti pembelajaran itu dan menemukan kesuksesannya. Nah, di sini dari pertanyaannya Mas Aldri tadi, sebenarnya gimana sih caranya? Gampang banget. Gampang-gampang susah sih, Mas. Pertama tuh kita harus mengetahui dulu, Mas, penyebab masalahnya nih, kayak gitu kan. Contohnya nih, kalau kita nggak mengetahui penyebab masalahnya, apa yang mengharuskan kita untuk giat belajar lagi, tentunya kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Tapi ketika kita menemukan permasalahannya, pasti kita bisa mendapatkan solusinya. Coba nih, Dita mau tanya, kira-kira nih Mas Aldri di masa pandemi gini apa sih penyebabnya untuk malas belajar itu? Kalau saya Mbak ya, kalau saya terkadang malas belajar itu mungkin karena keadaan Mbak. Karena biasanya saya offline ketemu dengan dosen secara langsung, teman secara langsung, dan saat ini saya harus melalui daring. Ini bisa menjadi dorong faktor lah Mbak, faktor saya untuk terkadang malas. Bahkan sering Nah, menunda. iya, benar sekali. Oke, itu juga salah satu penyebabnya. Setelah saya survei, Mas, ya, dari beberapa anak-anak siswa saya, setelah saya mengajar, teman-teman kuliah dan teman-teman mahasiswa lainnya, itu penyebabnya faktor utamanya yang dikatakan Mas Aldri tadi. Terus yang kedua, aktivitasnya yang sangat monoton, Mas. Jadi kegiatan kita itu sangat monoton sekali. Misal nih, kita bangun pagi, kuliah pagi, ataupun kita bangun pagi, pembelajaran pagi, masuk kelas. Nanti dilanjut lagi, pembelajaran lagi. Dilanjut lagi, makan. Dilanjut lagi, belajar lagi. Aktivitas yang monoton itu penyebab utamanya, Mas. Jadi, kalau misalnya kita mempunyai aktivitas yang monoton, kita ubah polanya. Jangan sampai kita setiap hari melakukan aktivitas yang monoton. Itu yang pertama. Yang kedua, kesepian nih. Jadi kalau kita di rumah itu kan Mas ya, kesepian, nggak punya teman, ya kan Mas? Iya, betul, betul. Iya, jadi faktor kedua itu adalah kesepian. Kalau misalnya kita kesepian, tentunya kita tidak ada semangat belajar sama sekali nih. Misalnya yang biasanya kita belajar di luar kelas, kita belajar praktikum, kita belajar di alam, tapi karena adanya pandemi, kita cuma belajar sendiri. Itu benar-benar ngerasain kesepian, bahkan jiwa-jiwa introvert itu kembali muncul ya kan Mas, kalau jarang bergabung dengan orang-orang. Betul, setuju, setuju. Iya, benar banget. Terus yang ketiga, minimnya fasilitas belajar di rumah, Mas. Jadi contoh nih, kayak Masnya sendiri coba, ketika belajar online di rumah, fasilitasnya kan tidak selalu mendukung nih. Terutama kalau yang teman-teman dari pelosok, apa Mas kendalanya yang pertama? Sinyal, Mbak. Oke, pinter banget Masnya. Iya, jadi sinyal. Jadi kalau teman-teman yang di pelosok, mohon maaf juga ya, saya juga di pelosok, itu sinyal kendala utamanya. Belum lagi yang kedua, ketika hujan, itu kendalanya. Terus yang ketiga, seperti kita sulitnya menemukan buku-buku. Misalnya kalau kita belajar offline, itu kan ada disediakan perpustakaan untuk kita belajar. Namun kalau di rumah kita hanya bisa akses gadget. Tapi kita kendala juga, kalau tidak ada kuota, tidak ada sinyal, kita tidak bisa mengakses modul-modul buku yang ada di internet. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mbak. Apa yang tadi dibicarakan atau informasi dari Mbak Dita sepertinya hal-hal yang memang seharusnya kita ketahui. Tapi terkadang kita nggak sadar itu sebagai faktor, gitu loh. Bahkan mungkin faktor utama dalam kegiatan belajar mengajar. Benar. Seperti itu. Oh iya, saya hampir lupa nih. Mbak Dita juga kemarin alumni mahasiswa mengajar angkatan ke pertama ya Mbak ya? Iya, angkatan pertama, iya. Mas. Jadi wajar dan sesuai apa yang mungkin diinformasikan karena pengalaman yang sudah ya kan langsung di lapangan bersama anak-anak dan bahkan sudah menyelesaikan dalam programnya seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul banget Mas. Baik, berarti kita nggak salah menemukan materi kali ini ya. Baik Mbak Dita, tadi sudah disebutkan lah ya, ada kurang lebih 3 poin yang disebut Mbak Dita tadi sebagai faktor utama dalam kegiatan belajar mengajar yang menjadi problem, ya kan? Dan akhirnya ya motivasi belajar kita mungkin
terkendala oleh hal itu. Mbak Dita, saya kembali mungkin saya dibolehkan untuk berizin izin untuk bertanya kembali. Saya akan bertanya seperti ini. Bagaimana sih Mbak cara belajar yang menyenangkan, Mbak? Gitu. Menurut Mbak Dita itu apa sih? Bagaimana sih gitu? Oke, terima kasih Mas. Kalau kita fair-fairan aja Mas ya, kalau cara belajar yang menyenangkan itu sebenarnya tergantung sama porsi individual. Jadi bisa dikatakan nih, Dita cara belajar yang menyenangkan misal outdoor, tapi bisa jadi Mas Aldrinya suka indoor, ataupun suka dengan mendengarkan musik dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya perspektif orang, perspektif individu masing-masing gimana cara belajarnya. Namun kalau biasanya nih secara umum itu bisa dapat kita simpulkan gimana sih cara belajar yang menyenangkan, apalagi di masa pandemi saat ini kan. Tentunya boring banget, bosen banget. Yang dilihatin cuma gadget mulu, nggak ada aktivitas lainnya. Oke, Dita punya tipsnya nih buat teman-teman semuanya biar nggak boring belajar di masa pandemi. Boleh, Yang Mbak, pertama, teman-teman harus pastiin dulu mempunyai motivasi belajar dan bisa berkata baik dan mempunyai niat baik. Misalnya nih, teman-teman tanamkan dalam hati, saya tuh sebenarnya tidak suka belajar online. Saya berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu agar saya bisa bertemu dengan teman-teman saya. Ketika teman-teman di dalam hati sudah ditanamkan, teman-teman belajar dengan giat, dengan niat, dan adanya motivasi itu, teman-teman tetap asik belajarnya. Aku harus belajar, karena nanti kalau pandemi udah berakhir, aku bisa bertemu dengan teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua nih Mas, koordinasikan tempat yang menurut kita nyaman. Misalnya nih, Dita suka belajar di dalam kamar, karena di dalam kamar itu ruangannya menurut Dita sudah nyaman dengan didesain sedemikian rupa, ada meja, ada buku, ada kipas angin, itu kan membuat kita nyaman. Kalau misalnya teman-teman nyamannya belajar di bawah pohon, buatlah bawah pohon itu menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Teman-teman belajarnya serunya di kafe ataupun di tempat nongki-nongki, teman-teman harus perhatikan prokes dan bisa juga teman-teman belajar di sana. Pokoknya ketika teman-teman sudah menemukan tempat kenyamanan, mau belajar apapun, sesulit apapun, ketika teman-teman sudah nyaman, pasti mudah pelajaran itu akan diserap. Terus yang ketiga, membuat jadwal belajar nih Mas. Nah, tentunya nih Mas ya, kalau mahasiswa itu kan pelajarannya banyak. Terus kalau anak SMA, SD, SMP pasti ada jadwal pelajarannya kan Mas? Iya, betul. Iya, jadi ketika ada jadwal pelajaran itu bisa kita bikin deadline-nya. Hari Senin belajar apa, bisa kita pelajarin sebelumnya, kayak gitu. Terus yang kelima, ketika kita belajar online, teman-teman jangan malu bertanya. Malu bertanya apa, Mas? Sesat di jalan. Betul. Iya benar banget. Jadi kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Jadi nggak apa-apa teman-teman banyak bertanya, itu guru sangat senang. Bahkan kalau teman-teman malu nih bertanya sama gurunya, bisa tanya ke temennya yang sudah paham dengan materi itu. Terus yang terakhir, teman-teman juga harus memperhatikan kesehatan mental teman-teman seperti itu. Jangan sampai ketika belajar online teman-teman menjadi stres, teman-teman menjadi pendiam, teman-teman menjadi terbebani, terpuruk. Nah, itu sangat tidak wajar ya teman-teman. Jadi harus happy. Every day is happy. Oke, itu saja sih Mas tips dari saya. Oke, Mbak Dita. Wah, itu apa ya? Sebuah tips ya, tips dari Mbak Dita bahwasanya ada beberapa poin nih untuk menjadikan belajar itu menyenangkan. Kenapa saya bertanya tentang hal itu, Mbak? Karena kan kebanyakan atau lagi anak-anak nih ya kan, terbiasa dengan guru offline itu ya belajar selalu menyenangkan, ada permainan, ada games ya kan. Nah, saat ini online kan itu monoton. Maksudnya apa? Ya belajar sesuai dengan apa materi yang disampaikan. Susah untuk membuat suasana itu terjadi seperti mana keadaan offline sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Jadi sepertinya memang hal tadi bisa membantu atau mendorong kita untuk apa? Adik-adik nih ya mungkin yang lebih apa ya?
belajar di rumah yang membosankan, ini bisa dicoba ya. Nanti kita akan sebutkan lagi apa sih poin-poin tadi yang disebutkan Mbak Dita. Oke. Oh iya, benar banget, Mbak Mas. Dita, saya mungkin bertanya terakhir kalinya nih Mbak. Misal saya diberi kesempatan. Oke, Boleh Mbak ya? boleh dong. Oke, jadi gini Mbak. Apa sih Mbak resep agar kita itu tetap aktif dan kreatif di kala pandemi? Oke, luar biasa sekali, Mas. Ini pertanyaan yang sangat menarik banget. Resep yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mahasiswa, adik-adik SMA, SMP, bahkan adik-adik SD, ini peluang besar sebenarnya. Sebenarnya tidak ada hal yang negatif ketika pembelajaran kita nikmati. Terutama pembelajaran online seperti ini, kita bisa menjadi orang yang lebih aktif dan lebih menyesuaikan diri dengan revolusi 4.0. Karena gimana? Ketika nanti kita bersaing di dunia luar, tentunya kita sudah bersaing dengan teknologi yang sangat mendunia. Jadi ketika adanya pandemi, itulah langkah awal kita untuk memahami bagaimana persaingan di dunia ini mengenai teknologi. Nah, di sini tipsnya, resepnya, biar kalian bisa menikmati dan menjadikan peluang besar untuk kalian pahami dulu diri kalian sendiri. Pertama nih, ketika kalian aktif, ketika kalian suka menjadi orang editor, menjadi orang konten koreografer, nah itu kembangkan. Ketika kalian suka menjadi editor, itu dikembangkan. Dijamin, itu tidak ada yang sia-sia. Itu sangat bermanfaat sekali jika kalian sudah lulus dari dunia pekerja, dunia kuliah, dunia sekolah. Pekerjaan itu sangat dicari orang seperti itu. Jadi kalian bisa mengembangkan keahlian kalian, bakat kalian. Kalau kalian ahlinya dalam konten kreator, kalian bisa ciptakan dance terbaru, gerakan tari terbaru, ataupun kalian sukanya menjadi orang public figure, public speaking dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat konten-konten yang bermanfaat melalui channel YouTube. Nah, Kak Dita punya tips. Ketika kalian sudah berhasil membuat konten dari channel YouTube, itu kalian digaji. Kalian mempunyai gaji assessment dari YouTube itu sendiri. Jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya jika kalian sudah berusaha dan sudah memahami diri kalian sendiri. Terus yang ketiga, ketika adik-adik semua itu suka berwirausaha, suka kreatif membuat hal-hal baru, adik-adik bisa membuka peluang usaha seperti berjualan buket, seperti membuat hantaran pengantin, seperti mendesain baju, desainer dan lain sebagainya. Jadi ketika di rumah, ketika kalian di rumah aja, kalian tidak ada kata tidak bisa mengapa-ngapa, itu tidak ada kata seperti itu. Jadi kalian ketika di rumah itu justru peluang besar bagi kalian untuk mengasah kemampuannya, seperti itu. Asalkan ada kemauan, pasti akan ada keberhasilan. Seperti itu, Mas. Baik, mantap ya. Itu kata-kata dari Mbak Dita ya. Ada kemauan, Iya. pasti ada kesempatan. Seperti itu, Mbak? Iya, betul banget. Betul, terima kasih. Nah, tadi ada beberapa yang sudah banyak ya menurut saya ya, yang dari Mbak Dita tadi, bahwasanya bagaimana sih ya, dari awal tadi saya bertanya, Mbak, ya, bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar? Ya, tadi udah disebutkan bagaimana cara belajar yang menyenangkan. Sudah juga ya dikasih tutorial-tutorialnya. Yang terakhir dikasih resep malahan ya kan, agar kita tetap aktif, kreatif, dan inovatif di kala pandemi. Oke, Mbak Dita. Menurut saya mungkin hal ini bisa menjadi apa ya, poin untuk teman-teman untuk diimplementasikan ya kan dalam media pembelajaran masing-masing ya. Seperti tadi ya, ada yang kita ketahui bahwasanya belajar menyenangkan itu perlu suasana yang menurut kalian tuh suasananya nyaman bagi kalian. Kalau ingin di kamar sebagai tempat yang nyaman, maka di kamar. Kalau di pohon ya boleh, tapi di bawah pohon, jangan di atas pohon, itu Mbak ya. Betul Mbak Dita? Di atas pohon? Betul banget, Mas. Di atas pohon atau di bawah pohon? Di bawah, Mas. Kalau ada rumah pohon boleh di atasnya. Oke, maksudnya di bawah pohon ya teman-teman ya. Kemudian ya, di era yang saat ini maju teknologi ya, dengan adanya pandemi ini bisa menjadi poin plus juga bagi kita semuanya. Semakin kita melek dengan teknologi, benar seperti itu ya. Serta media sosial yang selama ini hanya kita buat mainan, yang kita buat untuk media
apa ya, hiburan, saat ini juga bisa menjadi wadah, bisa untuk kewirausahaan, kreatif minat dan bakat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tapi yang lebih apa jelasnya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dita dari awal sampai pertanyaan yang terakhir tadi. Oke Mbak Dita, saya mungkin minta sedikit apa yang mau disampaikan di akhir dari video kita saat ini. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, siapapun yang menyaksikan ini, aku punya satu pesan buat kalian. Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang juga. Karena dunia itu keras. Kehidupan itu keras. Jika kau bermain-main, maka tidak akan kau dapatkan. Jika kau mulai hari ini, maka kesuksesan akan kau petik hari itu juga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dita, yang sangat luar biasa. Dunia ini keras, jadi jangan bermain-main dengan masa depanmu. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ya mungkin apa yang sudah kita sampaikan, kita sharingkan pada saat ini yang menikmati video ini, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inovasi, bisa menjadi semangat power untuk kita semua, kembali kreativitas, kembali konsisten, kembali untuk masa memandang apa yang akan kita tempuh ke depannya. Seperti itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan juga dan di akhir apa daripada video kita kali ini ya, kita harap ya teman-teman juga bisa beradaptasi bagaimana caranya tetap semangat dan semangat. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Baik Mbak Dita, mungkin apa cukup sampai di sini saja bincang kita pada saat ini ya, pada kali ini ya. Dan juga teman-teman jangan lupa terus stay dalam video-video kami dan media-media kami, akan banyak berbagai informasi, yaitu kelompok Padepokan KKN 142 ya, yang sebagaimana akan terus bersemangat untuk mendistribusikan ilmu, sharing dan segala macam pada teman-teman semuanya. Tetap semangat, salam dan bahagia. Salam.